Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Agus Yadi Eka Putra dengan NIM D1A021417. Kelas F1 Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dengan dosen pengampu Bapak Johannes Joni Konya, SH.MH. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai persoalan tentang jelaskan bahwa dalam perkembangannya tugas pemerintahan atau administrasi negara dewasa ini juga tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari kegiatan di bidang legislasi dan yudisial. Dan pertanyaan yang kedua yaitu kemukakan pula mengapa dalam perkembangannya hukum administrasi negara ini tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah. Baik, saya akan langsung saja masuk atau menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan bahwa dalam perkembangannya tugas pemerintahan atau administrasi negara dewasa ini juga tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari kegiatan di bidang legislasi dan yudisial. Administrasi negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan negara dengan memanfaatkan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya untuk terlaksananya tugas-tugas pemerintah dan tercapainya tujuan negara. Adapun pengertian dari legislasi dan yudisial yaitu legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi atau bisa disebut juga pengaturan kompetensi, registrasi administrasi dan kompetensi, dan lisensi pengaturan yang memegang kekuasaan penuh pada legislasi seperti MPR, DPR, dan DPD. Sementara yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Nah, yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Di negara kita ini terdapat dua lembaga atau badan negara yang menjalankan kekuasaan yudikatif, yakni Mahkamah Agung, kemudian yang kedua Mahkamah Konstitusi, dan terakhir adalah Komisi Yudisial. Tugas-tugas pemerintahan dewasa tidak bisa dilepaskan ke bidang legislasi maupun yudisial, karena tugas utama dari pemerintah adalah menjalankan fungsi negara. Karena hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dan juga administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam negara hukum seperti Indonesia, maka kehadiran hukum administrasi negara menjadi penting. Karena segala tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan pada hukum. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, yang membahas tentang mengapa dalam perkembangannya hukum administrasi dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah. Baik, saya akan langsung menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Karena pemerintah mempunyai tiga arti, yakni yang pertama, pemerintah sebagai wakil yang mewakili negara. Yang kedua, pemerintah sebagai pimpinan harian negara menjalankan pimpinan yang disebut pemerintahan.
terdiri atas pemerintahan politik dan administratif. Kemudian yang ketiga, pemerintah sebagai setiap jabatan atau keseluruhan jabatan-jabatan yang berwajib dan berwenang menegakkan serta mempergunakan wibawa dan kekuasaan negara. Pemerintah menjalankan pemerintahan terdiri atas pemerintahan politik dan pemerintahan administratif. Pelaksanaan teknik non-politik membuat dan menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan atau sifat undang-undang. Undang-undang adalah setiap peraturan atau ketentuan yang dirumuskan secara umum, abstrak, impersonal, dan imperatif. Artinya, dia bersifat memaksa dan tidak dapat dilawan oleh siapapun. Dalam menjalankan pemerintahan tersebut, pemerintah mengambil bermacam-macam keputusan yang bersifat politik atau mengandalkan kekuasaan negara. Dalam berbagai bentuk, satu sama lain bergantung pada materi dan tujuannya. Itu peraturan strategi, polisi, rencana, budget, instruksi, pemerintah, dan sebagainya. Keputusan-keputusan pemerintahan tersebut bersifat dan berlaku secara umum. Artinya, tidak ditujukan kepada atau terhadap seseorang atau badan kasus yang tertentu, tetapi bersifat aturan atau prinsip umum dan ketentuan umum. Dikarenakan bertujuan memecahkan masalah atau menangani urusan kepentingan umum, baik kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat. Keputusan-keputusan pemerintahan dijalankan oleh administrasi negara. Mungkin sekian dari saya. Kali ini lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.